Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri wadin wassalatu wassalamu ala wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu matematika keuangan Bapak Cindra Seponograha SHUT MM dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Perbandingan Kredit Kendaraan Bermotor Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Dan kami dari kelompok 5 Matematika Keuangan ada Ayu Nuraini. Silakan kepada Ayu. Amalia. Wulan Sari. Dan Sahrul Ramdhani. Ya. Langsung saja kepada pemateri 1 yaitu saya. Next. Bank konvensional BRI dan Bank Syariah Indonesia. Kalau disingkat BSI. Pengertian bank konvensional BRI, bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya, serta memberikan jasa bank lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank berdasarkan UU nomor 10 tahun 1998 yang menyempurnakan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 adalah bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Next. Bank konvensional dan Bank Syariah Indonesia. Pengertian Bank Syariah Indonesia. Pengertian perbankan syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 adalah sebagai berikut. Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Umam tahun 2016 bagian 1, pengertian perbankan syariah adalah institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Jadi bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang menggunakan prinsip syariah Islam sebagai dasar kegiatan operasionalnya. Next. Kredit dan pembiayaan. Pengertian kredit dan pembiayaan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan. Dengan itu berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjaman. Maaf, saya ada suara nggak? Ada. Ya. Berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Dengan pemberian bunga kredit disediakan oleh bank umum, konvensional, BPR, dan pegadaian. Sementara itu, pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang atau aset atau jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan 3 pihak, yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyediaan barang atau aset atau juga jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang atau aset atau jasa tertentu. Next. Tujuan kredit. Tujuan kredit terbagi 3. 1. Mendapat keuntungan dari bunga. 2. Membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan. 3. Memajukan perekonomian Indonesia melalui kredit. Silakan untuk pemateri yang kedua. Selanjutnya yaitu fungsi kredit. Fungsi kredit yang pertama yaitu meningkatkan daya guna dari uang. Yang kedua, memotivasi gairah dalam membangun usaha. Yang ketiga, menunjang peredaran serta lalu lintas uang negara. Yang keempat,
menjaga stabilitas perekonomian bangsa. Yang kelima, mempererat hubungan internasional. Yang keenam, meningkatkan daya guna dari komoditas barang. Yang ketujuh, membantu pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Yang kedelapan, sebagai dinamisator dan motivator bagi seluruh kegiatan perekonomian dan perdagangan. Yang kesembilan, memperluas jangkauan modal dari sebuah perusahaan. Yang kesepuluh, memperbesar nominal IPC atau income per kapita warga negara. Yang ke-11, merevolusi pola pikir dan tindakan ekonomi masyarakat unggul agar lebih dinamis dan terstruktur. Selanjutnya yaitu anuitas. Anuitas merupakan suatu cicilan pembayaran atau penerimaan yang nilainya tetap yang jika dibayar atau diterima dalam kurun waktu tertentu. Dalam sebuah anuitas, jumlah pembayaran setiap periode biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu bagian pokok dan bunga. Untuk bagian pokok yaitu jumlah uang yang harus dibayar untuk mengurangi jumlah utang atau kewajiban, sedangkan bunga adalah biaya yang selanjutnya yaitu jenis anuitas. Yang pertama yaitu anuitas sederhana. Dari annuity ialah jenis anuitas pembayaran atau penerimaannya dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Contohnya yaitu pembayaran hipotek. Yang kedua yaitu anuitas jatuh tempo atau due annuity. Ialah jenis anuitas yang metode penerimaan atau pembayaran angsurannya dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu di awal periode. Contohnya sewa dan premi asuransi. Yang ketiga yaitu anuitas tangguhan atau deference annuity. Ialah jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan periode, di mana pembayaran atau penerimaan tertunda. Contohnya bunga deposit dan bunga pinjaman. Yang keempat yaitu anuitas segera atau langsung atau immediate annuity adalah anuitas yang metode penerimaan atau pembayarannya dilakukan secara langsung tanpa adanya penangguhan atau penundaan. Contohnya pembayaran kredit kendaraan bermotor. Selanjutnya Wulan. Kredit kendaraan bermotor (KKB). Pengertian kredit kendaraan bermotor. Kredit kendaraan bermotor adalah jenis pinjaman yang biasanya diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor kepada individu atau perusahaan yang ingin membeli kendaraan bermotor, tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya secara tunai. Produk kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ada KPR BRI, KPRS BRI, kredit mobil bekas atau baru, kredit investasi, kredit kemitraan, beri guna pendidikan, KUPEDES. Keunggulan kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Yang ke-1, bebas biaya provinsi. Yang kedua, jangka waktu sampai dengan 5 tahun untuk KKB mobil baru, 4 tahun untuk KKB mobil bekas. 3, DP mulai dari 25% sesuai ketentuan BI. 4, berlaku untuk semua merek dan tipe mobil. 5, suku bunga kompetitif. 6, pembayaran dapat dilakukan dengan automatic fund transfer (AVT) atau automatic grab fund (AGF). 7, pembayaran angsuran pertama dapat dibayar 1 bulan mundur setelah realisasi kredit. Yang ke-8,
ke-8, asuransi kerugian Alrix. Yang ke-9, bank akan memproses aplikasi Anda hanya dalam waktu 14 hari. Produk pembiayaan BSI yaitu BSI KUR, BSI OTO, BSI Distribusi Financing, BSI Gria, BSI Pensiun Berkah, BSI KPR Sejahtera, Mitra Guna Online, BSI Mitra Guna, BSI Mitra Beragun Emas, BSI Umroh. Keunggulan pembiayaan BSI terbagi menjadi 6. 1. Proses mudah dan cepat. Kedua, sesuai prinsip syariah. Ketiga, tenor pembiayaan ST 7 tahun. Keempat, angsuran tetap hingga jatuh tempo. Kelima, DP mulai dari 0%. Dan yang keenam, jaringan layanan yang luas. Hitungan angsuran KBB BRI. Sebelum membandingkan, kita harus mencari dahulu tingkat suku bunga dari kredit kendaraan bermotor BRI. Kami di sini mengambil salah satu contoh dari Bank BRI, yaitu kredit mobil dengan tipe kendaraan New Expander Cross. Dengan harga pokok Rp315.450.000. Dengan rincian bila mana melakukan pembayarannya dengan cara kredit, yaitu dengan uang muka Rp53.674.439. Dengan angsuran Rp24.210.000 dengan tenor 12 bulan. Maka bisa dicari dengan rumus anuitas, yaitu PEPI sama dengan 1 dikurang 1 tambah 1 pangkat min N per 1 kali A. Next. Untuk mencari tingkat suku bunga I, maka harus melakukan 2 tahapan, yaitu tahap 1, masukkan nilai I-nya sembarang untuk memperoleh nilai PEPI lebih besar dan lebih kecil dari nilai PEPI yang diketahui. Misal, I yang digunakan adalah 12% per tahun, yaitu 0,01 per bulan, dan 24% per tahun, atau 0,02 per bulan. Maka nilai PEPI yang didapat dari rumus anuitas tersebut yaitu Rp272.486.426,275 untuk PEPI satunya. Dan untuk PEPI 2-nya yaitu Rp256.29.010,452. Next. Tahap 2, menginterpolasi tingkat bunga dan PEPI-nya, yaitu I dikurang I2 per I1 dikurang I2 sama dengan PEPI dikurangi PEPI2 per PEPI1 dikurangi PEPI2. Yang didapat yaitu I-nya adalah 1,65%. Jadi jika melakukan kredit di Bank BRI dengan rincian angsuran di atas, maka nilai bunga yang dikenakan adalah 1,65%. Next. Yang kedua, perhitungan angsuran KBB BSI. Yaitu sama mencari tingkat suku bunga dari kredit kendaraan bermotor BSI. Yaitu kami di sini mengambil salah satu contoh Bank BSI, yaitu tipe kendaraan RAS 1,55 AT GR Sport dengan harga pokok Rp317.700.000 karena harganya mendekati dengan contoh di atas dari Bank BRI. Dengan rincian bila mana melakukan pembayarannya dengan cara kredit, yaitu uang muka sebesar Rp60.684.360 dengan angsuran Rp23.865.000 dan tenornya 12 bulan. Maka bisa dicari dengan rumus anuitas, yaitu diketahui harga pokok Rp317.700.000 dan uang muka Rp60.684.360 dan N atau jangka waktunya 12 bulan. Dan angsurannya Rp23.865.000 per bulan. Maka bisa kita ketahui PP-nya yaitu harga pokok dikurangi uang muka yaitu Rp257.257.015.640. Next. Untuk mencari tingkat suku bunga I sama seperti yang tadi di BRI, yaitu
harus melalui dua tahap, yaitu masukkan nilai I-nya sembarang. Dan di sini disamakan, misal I yang digunakan adalah 12% per tahun dan 24% per tahun. Maka nilai PP yang didapat yaitu PP 1 268 602 424,538. Dan untuk PP 2-nya yaitu 252 360 380 517,738. Next. Tahap 2 yaitu sama menginterpolasi tingkat bunga dan PP-nya. Maka yang didapat dari perhitungan angsuran KBP BSI ini yaitu I-nya atau bunganya adalah 0,17%, lebih rendah dari BRI. Jadi jika melakukan kredit di Bank BRI dengan rincian angsuran di atas, maka nilai bunga yang dikenakan adalah 0,17%. Jadi untuk hasil akhir perbandingan perhitungan kedua bank tersebut, BSI dan BRI, dapat disimpulkan bahwa nilai bunga dengan rincian yang rendah terdapat pada Bank BSI yaitu 0,17%. Yang dibandingkan BRI yang lebih besar yaitu 1,65%. Maka dari itu kami sarankan ketika Anda melakukan kredit di bank, memilih tingkat suku bunga yang kecil adalah yang terdapat pada Bank BSI. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Saya sebagai moderator akan mengakhiri pertemuan ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.